Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah Technopreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan produk dan konsep minimum viable product ya. Yaitu bagaimana menciptakan ide menjadi produk yang nyata dengan cepat dan tentunya efisien. Berbicara tentang pengembangan produk, tentu kita harus memahami beberapa hal terkait pengembangan itu sendiri. Untuk itu kita akan belajar tentang bagaimana prinsip Learn Startup, di mana di dalamnya kita akan memahami siklus build, lalu measure, dan learn, ya. Membangun, mengukur, lalu mempelajari dan belajar. Setelah itu kita akan belajar tentang konsep tentang MPV, ya, Minimum Viable Product, dan mengapa menjadi penting. Yang ketiga, teknik membangun MVV dilanjutkan dengan metode pengembangan, di mana di dalamnya kita akan bahas tentang perbandingan antara konsep eh, Agile dengan waterflow, ya, metode istilahkan metodenya. Dan yang terakhir, kita akan diskusikan tentang bagaimana praktek langsung merancang MPV untuk ide kita. Ya. Berbicara tentang prinsip dari Lean Startup, ini dibangun atas dasar pemahaman metodologi untuk mengembangkan bisnis dan produk dengan fokus pada pengurangan siklus pengembangan produk serta menguji visi secara terus-menerus, dan dapat digambarkan bahwa proses ini menjadi mempersingkat produk itu jadi dari mulai ide lalu memastikan kualitas prototipe yang sederhana dan bagaimana produk lengkapnya bisa diwujudkan. Nah, siklus build, measure, dan learn ini dipahami sebagai sebuah siklus, ya. Yang pertama, mengubah ide menjadi produk minimum atau minimum viable product yang tentunya dapat diuji. Selain itu, diluncurkanlah kepada pengguna untuk mengukur respon dan mengumpulkan data-data umpan balik sehingga kita bisa tahu apakah produk ini memerlukan pengembangan, perbaikan, atau dilanjutkan pada proses produksi. Dan yang ketiga, learn. Nah, ini merupakan siklus penganalisan data untuk memvalidasi atau membatalkan asumsi tentang bagaimana produk ini diterima oleh konsumen. Dari siklus ini didapatkan keputusan berdasarkan pembelajaran. Apakah kita mengubah arah strategi berdasarkan pembelajaran atau melanjutkan dengan strategi yang sama dan sudah tervalidasi. Bagaimana konsep MPP ini dijalankan? Nah, harus diingat bahwa MPP ini menjadi senjata rahasia untuk menguji pasar, di mana dengan minimum viable product ini kita dapatkan versi produk yang memungkinkan tim untuk mengumpulkan pembelajaran yang valid, ya, memaksimumkan apa yang menjadi persepsi pelanggan, ya, tentang pelanggan itu sendiri dengan usaha yang paling minimum. Berbeda dengan yang bukan MPP, ya. Bukan MPP. Ini dipahami sebagai bukan produk setengah jadi, ya, yang penuh dengan bug. Lalu juga bukan produk yang memiliki fitur paling murah. MPP itu bukan juga produk yang memalukan.
Untuk itu, dari evolusi produk ini, mengapa MVP menjadi satu hal yang penting? Nah, dengan membuat minimum viable product, nah, kita dapat menghemat waktu dan uang, sehingga menghindari membangun produk lengkap yang ternyata tidak ada yang menyukainya, tidak ada yang menginginkannya. Yang kedua, validasi nyata. Nah, dengan mendapatkan feedback nyata dari pengguna nyata, bukan hanya persepsi ataupun opini setelah melihat MPV ini. Lalu yang ketiga, fokus pada nilai inti yang memaksa tim untuk mengidentifikasi dan membangun fitur yang paling penting atau krusial. Dan yang terakhir, akselerasi pembelajaran merupakan cara tercepat untuk mempelajari pasar dan kebutuhan para pengguna. Adapun jenis-jenis MPP yang populer, diantaranya ada 4, yaitu The Concierge MPV, lalu The Wizard of Oz MPV, yang ketiga Landing Page MPV, dan Explainer Video MPV. Apa itu MPP-MPP yang menjadi populer? Yang pertama, The Concierge MPV ini merupakan konsep yang menawarkan layanan secara otomatis, tetapi di balik layar dikerjakan secara manual. Sedangkan The Wizard of Oz MPV mirip dengan concierge. Concierge ini tetapi pengguna merasa berinteraksi dengan sistem otomatis. Lalu landing page MPV dengan cara membuat halaman website yang menjelaskan produk dan tampilan tombol apakah mau beli atau daftar sekarang. Dan yang keempat, explainer video MPV dengan membuat video animasi yang menunjukkan cara kerja produk itu sendiri. Dipahami bahwa concierge MPV atau juga dipahami sebagai manual service-nya ini dapat memberikan layanan yang sepenuhnya manual pada sekelompok kecil pelanggan, seolah-olah kita adalah concierge atau pelayan pribadi yang memenuhi kebutuhan mereka di balik layar. Nah, kita dapat buat tim untuk melakukan pekerjaan secara manual tanpa otomatisasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk menguji apakah nilai inti atau core value dari layanan-layanan kita ini benar-benar diinginkan dan tentunya bermanfaat untuk memecahkan masalah pelanggan sebelum kita membangun teknologi yang lebih mahal, lebih kompleks untuk mengotomatisasinya. Cara kerja concierge MPV ini, pertama, Anda berinteraksi langsung dengan pelanggan, lalu menjanjikan satu solusi dan menindaklanjutinya dengan kerja manual. Contoh, jika Anda ingin membuat platform AI untuk menganalisis keuangan UMKM, Anda bisa menawarkan laporan analisis yang dikerjakan secara manual oleh Anda dengan menggunakan Excel atau wawancara terlebih dahulu. Kita dapat lihat ciri khas dari concierge MPV ini lebih transparan, di mana pelanggan bisa tahu bahwa mereka dilayani oleh manusia. Lalu interaksi langsung dengan membangun hubungan dan pemahaman mendalam tentang masalah pelanggan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan food on table. Food on the table ini yang kemudian dikembangkan mulai dari memberikan rekomendasi belanja dan kupon yang dikurasi secara manual, ya, kurasi, ya, dianalisis secara manual oleh founder. Yang kedua, Wizard of Oz MPV, ya, diistilahkan The Illusion, ya. Ini menciptakan ilusi sebuah produk otomatis yang canggih dari sudut pandang pengguna. Produk tersebut terlihat nyata dan berfungsi penuh. Namun di balik layar semuanya dioperasikan secara manual oleh manusia. Tujuannya untuk menguji apakah pengalaman dan nilai inti, ya, core value yang diberikan oleh produk otomatis ini benar-benar berharga bagi pengguna, ya, bermanfaat bagi pengguna tanpa perlu membangun back end yang rumit dulu, ya. Cara kerjanya adalah tampilan atau front-end produk terlihat fungsional, tetapi semua input pengguna ditangani secara manual dulu oleh tim. Contohnya jika ingin membuat
asisten AI virtual, Anda bisa membuat situs web yang terlihat canggih, tetapi setiap pertanyaan pengguna sebenarnya dijawab secara real time oleh seorang ahli yang bersembunyi di balik layar. Nah, ciri khasnya mungkin tidak transparan. Pengguna tidak tahu bahwa mereka ajak berinteraksi dengan manusia. Ini merupakan ilusi, adalah yang merupakan kuncinya. Fokus pada UX ya, ini pengalaman pengguna. Apakah dengan menguji ini, apakah alur dan pengalaman pengguna ini sudah tepat? Contohnya sebuah perusahaan yang menggunakan Zepos ya awalnya, lalu hanya memfoto sepatu dari toko lokal dan menjualnya secara online. Jika ada yang pesan, mereka beli dulu dari toko tersebut dan mengirimkannya. Pelanggan mengira Zepos memiliki gudang yang besar, padahal Zepos ini membeli dulu lalu dengan mengirimkannya. Tetapi kepuasan bisa diberikan karena terilusi oleh produk yang ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga landing page MPV ya. The interest of test ya. Jadi teknik ini melibatkan pembuatan halaman penjualan atau landing page yang mendeskripsikan nilai produk Anda. Seringkali dilengkapi dengan ajakan untuk bertindak, misalkan daftar sekarang atau beli sekarang. Tujuannya untuk mengukur minat dan ketertarikan pasar terhadap nilai yang ditampilkan ya. Nilai inti yang ditampilkan. Apakah masalah yang Anda angkat ini cukup menyakitkan sehingga orang meyakinkan bukan maksudnya ya, sehingga orang mau mendaftar atau membayar. Yang ketiga, ya cara kerjanya, buat landing page yang menjelaskan produk ya, dengan menarik, lalu luncurkan kampanye iklan kecil-kecilan di target pasar. Lalu mengukur matriks seperti tingkat konversinya. Contohnya, jika Anda ingin membuat aplikasi manajemen project yang freelancer, buatlah landing page yang menjelaskan fitur utamanya dan tombol daftar atau akses early bird. Selanjutnya, kita lihat ciri dari landing page MPV ini. Ya, produk memang belum ada, hanya menguji niat atau minat, bukan fungsi. Ya. Ada data driven di mana hasilnya merupakan data kuantitatif. Berapa banyak yang mendaftar, berapa banyak yang ingin tahu. Contohnya perusahaan yang menggunakan buffer aplikasi penjadwalan media sosial. Memulai dengan hanya sebuah landing page untuk melihat apakah orang menginginkan solusinya sebelum kodenya atau produknya dituliskan. Yang terakhir, explainer video MPV ya. Nah, pengertiannya adalah ini merupakan teknik menggunakan video untuk menjelaskan bagaimana produk Anda yang belum dibangun bisa bekerja dan memiliki nilai inti yang dibawanya. Video ini menunjukkan solusi dari masalah yang dialami pengguna. Tujuannya untuk menguji apakah cerita atau janji yang berupa value promise dari produk Anda dapat dipahami dan menggugah emosi calon pelanggan. Apakah mereka mengerti dan tertarik dengan solusi yang ditawarkan? Cara kerjanya dengan membuat video animasi atau screencast yang sederhana dan menarik yang menunjukkan aktivitas di kehidupan seseorang pengguna yang masalahnya terpecahkan oleh produk Anda. Sebarkan video tersebut melalui platform media sosial, lalu lihat responnya. Berapa yang like, berapa yang melakukan share, dan berapa yang memberikan komentar. Contohnya Dropbox terkenal menggunakan video explainer yang menunjukkan bagaimana file disinkronisasikan ke berbagai perangkat. Sebuah konsep yang masih asing di saat Dropbox diluncurkan. Ciri khasnya ini merupakan visual dan naratif, mengandalkan kekuatan cerita dan visualisasi untuk menguji apakah calon pelanggan benar-benar memahami produk yang akan kita tawarkan. Contoh perusahaan yang menggunakan Dropbox adalah yang paling ikonik ya, di mana di dalamnya ada video explainer
yang membuat daftar tunggu beta yang melonjak dari 5.000 sampai 75.000 dalam satu malam. Yang keempat, metode mengembangkan produk. Ada istilah agile dan water flow. Ya. Kalau persamaannya mungkin agile ini lincah, water flow ya jatuh sesuai dengan konsepnya. Ya, water flow, air jatuh, air terjun. Nah, bagaimana memilih metode yang tepat untuk konteks yang tepat juga dalam aspek alur kerja, fleksibilitas, lalu juga keterlibatan klien dan untuk cocoknya di bidang apa saja. Ya, misalkan di sini water flow, ya seperti air terjun, alur kerjanya linier, sementara agile alur kerjanya iteratif dan incremental, cepat, ya, lincah. Lalu dalam hal fleksibilitas, water flow perubahannya sulit dan mahal. Seperti development dimulai saat pembangunan. Nah, sementara metode agile perubahannya diterima dan diharapkan sepanjang proyek bisa melakukan perubahan. Keterlibatan klien biasanya di awal dan di akhir proyek saja, tetapi untuk metode agile terus-menerus dalam sprint review-nya selalu diulas. Ini cocok untuk proyek require dengan kebutuhan yang lebih jelas atau tetap ya. Sementara metode agile proyek yang kebutuhannya berubah-ubah dan tidak pasti seperti startup. Contoh membangun jalan atau membuat software untuk pesawat. Nah, ini menggunakan metode motor flow yang merunut. Sementara contoh untuk metode agile adalah pengembangan aplikasi, website, dan produk digital yang dinamis dan berubah-ubah. Nah, dipahami metode waterflow adalah pendekatan pengembangan produk yang mengikuti langkah-langkah sistematis dan berurut seperti air terjun yang mengalir ke bawah, di mana karakter metode waterflow ini mengikuti urutan langkah bersifat sekuensial ya. Harus di setiap tahapan harus diselesaikan dulu sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu memiliki dokumentasi yang baik. Tahapan waterflow ini dengan melakukan analisis, desain, lalu juga implementasi dan pengujian serta diakhiri dengan pemeliharaan ya, di mana produk dipelihara dan diupdate untuk memastikan bahwa produk tetap relevan dan berfungsi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan waterflow ya. Untuk kelebihannya eh, mudah dipahami, dokumentasinya baik dan juga pengendaliannya baik. Sementara kekurangannya adalah adanya keterbatasan fleksibilitas ya karena setiap tahapan harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tahapan selanjutnya. Adanya resiko kesalahan dan waktu pengembangan yang tentunya lebih lama. Dengan demikian, waterflow cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil dan memerlukan pengendalian yang baik atas proyek yang dilaksanakan. Sementara itu untuk metode agile ini merupakan pendekatan pengembangan produk yang fleksibel dan iteratif yang menekankan pada kecepatan, fleksibilitas dan kolaborasi tim. Ya, karakteristiknya lebih fleksibel, lebih iteratif, di mana produk dikembangkan dalam siklus yang berulang-ulang sampai produk itu sempurna. Lalu adanya kolaborasi tim, metode Agile menekankan pada kolaborasi tim yang kuat dan komunikasi yang tentunya lebih efektif. Prinsip-prinsip metode Agile yang individu dan lebih interaksi ya, walaupun di dalamnya berada dalam sebuah tim, bukan pada proses dan alat. Lalu software yang berfungsi, karena dengan software ini bisa melakukan analisis-analisis dan kepastian langkah-langkah dengan bukan dengan dokumentasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan yang menekankan kolaborasi dengan pelanggan sehingga memahami kebutuhan mereka dan yang terakhir merangkul perubahan. Metode Agile ini yang paling populer adalah ada tiga, ada Scrum yang merupakan framework Agile yang menggunakan pendekatan iteratif dan incremental dalam pengembangan produknya. Lalu juga Kanban, ini metode Agile yang menggunakan visualisasi workflow
untuk mengetahui pekerjaan atau mengelola pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Dan juga yang terakhir, extreme programming. Metode Agile yang menekankan pada teknis pengembangan software yang lebih baik dan kolaboratif. Kelebihan dari metode Agile ini lebih fleksibel, memiliki kecepatan dan memadukan kolaborasi tim yang lebih kuat dan komunikatif. Sementara kelemahannya adalah kurangnya dokumentasi, ketergantungan pada tim, dan sulit untuk diukur karena sifatnya yang lebih fleksibel dan iteratif. Sehingga demikian, metode Agile ini cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang dinamis dan memerlukan kecepatan dalam fleksibilitas pengembangan produk. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pengembangan produk startup dan MPV, Agile memiliki kelebihan ya, pilihan yang jauh lebih unggul. Karena apa? Karena mendukung pembelajaran dan mampu beradaptasi dengan jelas. Oke, yang kelima yang terakhir bicara tentang bagaimana merancang MVV ya untuk ide yang telah divalidasi ya. Ini sebagai workshop. Instruksinya adalah ambil salah satu bisnis yang telah Anda validasi sebelumnya dalam kelompok. Nah, langkah pertama menuliskan ide dan masalah yang dipecahkan. Ada idenya, ada masalahnya. Lalu yang kedua, identifikasi feature-feature yang dibutuhkan. Ya. Lalu juga kemudian lingkari hanya 3 feature yang memberikan core value tanpa produk tersebut yang tidak ada gunanya. Lalu yang ketiga, memilih jenis dari MPV ini, ya, minimum viable produknya. Apakah dengan concierge, Wizard of Oz, landing page dan atau explainer video. Bisa juga pilihan yang lain dan menjelaskan alasannya. Langkah keempat, rancang eksperimen validasi. Nah, dengan membangun metrik keberhasilan, apa yang akan diukur, ya. Lalu juga hipotesis yang diuji. Oke. Contoh workshop MPV, misalkan dengan sebuah penerapan, membuat ide plant plant PAL. Aplikasi ini mengidentifikasi penyakit tanaman dengan hanya memberi memoto dan memberi rekomendasi perawatan. Nah, misalkan ada masalah pemilik tanaman hias tidak tahu cara merawat tanaman yang sakit. Nah, fitur impiannya adalah melakukan scan foto, lalu mengolah database penyakit, lalu chatbot konsultasi, dan di dalamnya ada komunitas dan toko online. Nilai intinya adalah kemampuan untuk memberikan diagnosis dasar terhadap foto. Maka dipilih MPV-nya adalah berupa Wizard of Oz MPV dengan rancangan membuat aplikasi sederhana ya yang bisa diupload lalu dibalik layar, foto akan dikirim ke WhatsApp lalu berisi ahli tanaman yang akan memberikan diagnosis manual. Lalu diagnosis dikirimkan ke user ya via aplikasi dalam jangka waktu 1 jam. Nah, ini dianggap metrik keberhasilannya 50% user yang upload foto merasa diagnosisnya dibantu ya, membantu. Hipotesisnya kami percaya pemilik tanaman hias akan menggunakan aplikasi ini jika bisa mendiagnosis berbagai penyakit tanaman dengan mudah. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita semangat untuk membangun MPP pertama ya. Dengan harapan kita memahami bagaimana mengembangkan produk dan konsep dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.